Sip, oke ya. Tampak depannya oke. Lalu tampak sampingnya ya nanti tinggal dilengkapi. Lalu nanti Evelyn yang apa namanya ini ya, ini itu dikasih hatch juga, dikasih hatch apa atap, hatch atap. Jadi nanti coba H enter, masukkan hatch ini dan ini gitu ya, dikasih hatchnya. Ya. Coba kalau untuk hatch atap ini coba Evelyn H enter ya. H enter. Untuk hatch atap itu patternnya diklik. Uh, Outer define. Oke. Nah, di sini kan ada macam-macam ya. Kalau untuk atap kita pakai yang ini. Kalau untuk yang beton gitu ya pakai yang ini. Kalau pasir pakai yang ini. Kalau grass ada lagi nanti di bawah itu grass ya. Itu ada grass. Coba ke atas grass. Nah, itu ada ya grass, terus ada gravel gitu. Itu hedge yang bisa dipakai. Nah, untuk atap berarti pakai yang atas, Evelyn coba ke atas. Kita pilih dulu hedge-nya. Nah, ini. Oke. Lalu add big point. Tinggal taruh aja ini udah di sini. Nah, klik situ, klik sini juga. Oke, enter. Nah, ini kayaknya terlalu besar, jadi scale-nya diperkecil aja. Jadi 0,1 gitu ya. Coba 0,1. 0,1 aja. Oh, 0,0 terlalu kecil. Escape. Escape bisa nggak? Oke, kalau nggak bisa, double klik aja. Double klik di ininya. Nah, jadi kalau misalnya mau diedit, ini 0,1 aja. Scale-nya 0,1. Itu 0,1 ya. Gitu. Enter. Oke, nah seperti itu ya. Itu untuk hash-nya. Jadi kalau misalnya seandainya ingin diganti ukurannya atau pattern-nya diganti, misalkan langsung double klik aja ya. Double klik di hash-nya, dia akan otomatis muncul kayak tadi. Terus ini nanti disesuaikan hash-nya, layernya ya, layernya disesuaikan, kasih garis tipis atau yang hash. Lalu, oh ya sedikit lagi nih, ini kayaknya belum, yang di sini belum, nanti diperpanjang aja. Ini harusnya kena juga nih. Jadi dia itu panjang sampai segini hash-nya itu. Nah, panjang gitu ya. Nah, coba klik itunya. Nah, itu tarik aja tuh. Titik tengahnya garis yang tengah tarik ke sini. Oke, nah kayak gitu ya diperpanjang. Escape. Nah, seperti itu. Oke, nanti ini bisa dilanjutkan lagi ya, Evelyn ya. Ada kesulitan nggak untuk bikin ini tampak? Nggak terlalu sih. Ya, terlalu bisa ya. Oke, nanti tinggal diikuti saja apa namanya gambar contohnya. Ya. Jadi tinggal diikuti saja. Tekniknya kayak gitu cara-caranya. Ini tinggal dilengkapi aja sih sebetulnya. Tinggal dilengkapi. Perlu waktu untuk latihan ini. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi untuk bikin potongan ya. Ya. Boleh di stop. Evelyn. Oke, sebentar. Kalau dari silabus kan sesi 6 itu untuk sudah membuat dan rencana ini ya, pusat titik lampu plafon lantai dan struktur. Nah, tapi kita bahas dulu untuk membuat gambar gambar apa namanya potongan, gambar potongan. Sip. Seperti ini. Oh ya, nanti Evelyn bisa dikasih ini juga ya, apa namanya furniture ini ya. Nanti saya kasih nih, saya lupa kemarin buat ngasihnya. Jadi nanti library-nya seperti ini. Ada banyak banget furniture, objek-objek yang bisa kita masukkan gitu ya. Contoh misalkan ini nih,
klik yang ini, Ctrl C ya. Jadi mengkopikannya Ctrl C, masukkan ke gambar punya kita, Ctrl V di sini. Nah, nanti ini ukurannya kecil banget. Kecil berarti harus di scale ya. Enter 10 di scale ya. Karena dia menggunakan mili. Kalau nggak 10 berarti 100. Jadi harus di scale dulu enter 100. Nah, gitu ya. Harus di scaling. Nah, seperti itu. Ini library-nya saya dari ya. Sebentar. Dicek. Oke. Input. Nah, nanti saya share itu ya. Saya share di chat. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukin saja. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin gambar potongan. Nah, untuk gambar potongan, kita memerlukan garis potongannya terlebih dahulu. Saya kopikan dulu. Nah, jadi nanti Efren bikin garis potongannya menggunakan polyline. Terus nanti kita atur, kita motongnya ingin di mana, misalkan di sini ya, potongan melintang dari sini, oke, panjang ke sini, lalu tarik ke atas. Nah, seperti ini, oke. Nah, seperti itu. Lalu nanti arahnya kita tentukan apakah ngelihatnya ke sini, ke atas itu, atau ke bawah ya. Kita bisa bikin simbol-simbolnya, nanti bisa disesuaikan. Misalkan simbolnya kayak gini. Nah, kita bikin panah ya. Jadi simbolnya ada macam-macam, ada yang seperti ini saja gitu ya. Contoh kayak gini. Nah, seperti ini. Ini simbol panah bisa dipakai juga, bisa dipergunakan. Lalu di atasnya ada teksnya, misalkan potongan A gitu ya. Ini A. Nah, seperti ini. Nanti ukurannya bisa diperbesar. Bisa dengan simbol ya seperti ini. Ini bisa kiri kanan. Kita bisa pakai kiri kanan atau satu saja sudah cukup. Lalu perhatikan juga garis ininya, layernya. Potongan belum ada, nanti dibuat garis potongan ya. Garis potongan itu dia strip titik ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya seperti ini garis potongan. Dan tebelnya itu sekitar 0,20. Jadi lebih tebal gitu ya. Seperti ini. Ini garis potongan. Simbolnya bisa seperti ini atau simbolnya kayak gini. Coba saya mirror. Yang ini kita modifikasi. Oke. Lalu bikin polyline. Tinggal digabungkan saja. Ini dihapus. Nah, seperti ini ya. Ini taruh di sini misalkan. Nah, kayak gini. Ini di match. Atau garisnya kalau yang ini pakai yang biasa aja, cuman layernya disesuaikan. Seperti ini, kayak gini ya Evelyn ya. Jadi dibuat dulu apa namanya, garis potongannya. Buat dulu garis potongannya, potongan melintang, lalu panjangnya dibuat juga. Tinggal di rotate aja, copy lalu rotate, taruh di, misalkan kita ingin memotong di sini ya, memotong pasti toilet ya, toilet terus ngelihatnya kembali, nanti bisa disesuaikan dengan gambar latihannya. Di sini belum tergambar ini ya, garis potongan, nanti kita sesuaikan. Oke, nah ini potongan memanjang. Nah oke, ini potongnya pasti toilet lalu ngelihatnya ke sebelah kanan. Oke, tidak ke kamar ya. Nah, berarti ini sudah betul nih, motongnya di toilet, lalu melihatnya ke sebelah kanan seperti ini. Oke, sudah betul. Nah, jadi dibuat dulu garis potongannya. Dibuat dulu garis potongannya. Ini teks
garisnya harus tegak lurus ya. Oke, ini B, nah, potongan B. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kalau sudah ada garis potongannya, nanti tinggal kita XL aja, sama dengan cara membuat tampak. Jadi kita bikin garis vertikal XL enter, V enter itu. Nah, ini menyesuaikan nih dari sini, klik sini. Jadi kita bikin garis itu yang sesuai dengan yang terpotongnya. Nah, di sini ada kelihatan garis itu. Ini kelihatan, ini kelihatan. Oke, ini dindingnya dulu nih. Sip. Bikin garis yang horizontalnya. Sip. Nah, lalu nanti sesuaikan dengan apa namanya, ketinggian dari tampak, tinggian tampak. Misalkan plus minusnya dari sini kan ya, dari sini plus minus. Sip. Nah, oke. Nah, lalu ininya tinggal di XL aja, XL enter yang vertikal. Supaya ketahuan misalkan, nah kayak gini. Ini atapnya segini nih. Lalu tinggi kusennya segini. Nah, gitu. Jadi disesuaikan. Atau nanti bisa melihat juga dari data yang ini nih. Dia ininya berapa aja offset ke atasnya. Nah, ini kan kelihatan juga tuh. Ini bisa diikuti. Misalkan dari sini offset 30 cm, lalu offset lagi 400, offset lagi 151, offset 35, offset 51 gitu ya. Tinggal diikuti saja. Nah, sebelum membuat potongan, kita buat ini juga nih, detail fondasi ya. Kalau detail fondasi itu dia ada di ini, di latihan apa namanya? Oke. Oh, itu saya kirim dulu deh. Saya kirim dulu ya. Bentar. Library-nya saya kirim dulu. Oke. Kok nggak bisa? Oh, nggak bisa. Nanti saya coba lagi. Library-nya nggak bisa dikirim ke Zoom. Nanti saya coba lagi. Nah, jadi nanti sebelum membuat potongan kita buat ini dulu. Gambar detail fondasi. Nah, di latihan fondasi ini. Nah, kayak gini. Jadi bikin fondasi yang seperti ini. Ferdin itu kuliah jurusan apa? Arsitek atau apa? Baru Belum. Oh, baru masuk SMK. Jurusan SMK atau SMA? SMK jurusan? Pemodelan. Apa? Desain pemodelan. Desain. Ya. Oke. Baik. Nah, jurusan desain ya. Baik. Nah, jadi nanti dibuat dulu fondasinya seperti ini. Gambar detail fondasi, tinggal diikuti saja. Ini ada langkah-langkahnya nih. Jadi langkah awal kita bikin dulu kotak gitu ya, ukuran 70 kali 70. Selanjutnya dibuat seperti ini. Si kotaknya itu dibuat garis miring gitu ya. Atasnya 30 cm. Nah, terus dibuat miring seperti ini. Dibuat kotak yang 90 kali 20 digabungkan. Setelah itu buat yang ini. Buat sleeve ya. Nah, setelah dibuat sleeve, kasih H. Nah, kalau yang ini dibuat apa? Dibuat ellipse ya, lalu tinggal di copy saja. Buat ellipse lalu di copy. Soalnya nggak ada H. Yang ada H itu ini dan ini. Dikasih H. Nah, kalau yang ininya dibuat objek aja, objeknya dibuat lingkaran kayak gitu. Itu untuk fondasinya dibuat sebelum ke potongannya. Nah, jadi kayak gitu. Cara untuk membuat potongan itu hampir sama dengan membuat tampak, tinggal kita bikin Excel aja. Oke. Nah, contoh seperti ini. Dihapus dulu aja. Ini saya kecil.
lalu yang sip. Oke, nah udah kelihatan. Sip. Nah, ini tinggal diikuti aja offset-offsetnya. Oh, enter 30, enter. Dari sini ke sini, dari sini ke atas 400, sini ke atas 151, 51, enter. Dari sini ke atas 35, ini ke atas 51. Oke, dari sini ke bawah 100. Oke, nah ini tinggal di print saja TR. Di sini, 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 trims ya. Oke, nah sama seperti ini. Lalu nanti si dindingnya kita buat yang ini aja dikopikan. Yang ini copy dari sini tarik ke atas, copy ke sini. Oke, jadi nanti plus minusnya itu yang ini nih. Oke, plus minusnya di sini. Nah, batas dindingnya dari sini, lalu ke bawahnya ada slope, lalu fondasi ya. Jadi batas dindingnya di sini. Ini nanti tinggal di copy saja. Copy ini ke sini, ini, oke. Ini move dari sini tarik sini. Oke. Nah lalu yang harus diperhatikan adalah ini nih. Nah, ini kan ada arsiran gitu ya, double ya. Ini simbol dari trastram. Trastram itu adalah dinding tembok, cuman dia lebih apa lagi ya, lebih kuat si adukannya. Jadi supaya dia kedap terhadap air gitu ya. Soalnya kan di sini nanti takutnya ada air yang rembes gitu ya. Supaya dindingnya tidak jamuran ya pakai trastram ini. Nah, dinding dengan kepadatan adukan yang rapat gitu ya, kedap air. Nah, si trastram ini nanti kita bisa lihat dari contoh yang gambar ini. Nah, kita bisa kasih 80 cm ya. Ini ada trastram. Trastramnya itu berapa nih? 30 cm. 30 tambah oke, kita kasih 50 cm aja dari tanah. Oke, trastramnya dikasih sekitar 50 cm aja dari sini nih. Ya, jadi dikasih atasnya dulu. Lalu ini di mirror aja nih. Ini bisa di mirror. Mirror. Ya, enter. Nah, ini di move ke sini. Nah, kayak gini. Ini ada seperti ini. Ini copy. Copy. Lalu nanti yang harus diperhatikan juga, ini kan 30 cm itu sampai sini. Ininya kemungkinan 15 kali 15 si slope-nya ya. Kita lihat di sini aja. Nah, ini slope-nya berapa nih? Dilihat ukuran slope-nya. Slope 15 kali 20 ya. Berarti sekitar tingginya 20, lebarnya 15. Nah, nanti kita buat juga di sini. Baca enter 15 kali 20. Ininya dikasih H. Saya masukin ke kolom dulu aja, layer kolom, lalu dikasih H. Nah, untuk H-nya ini ada macam-macam. Saya biasanya menggunakan solid. Menggunakan solid ini, H yang solid ya. Ada juga yang menggunakan hardcon ini ya, betonan gitu ya. Ada juga yang menggunakan seperti ini, garis apa silang gitu ya. Kayak gini kan. Saya biasanya menggunakan solid aja untuk kolom dan slope kayak gini pakai solid. Lalu add big point. Taruh sini. Oke. Nah, ini dikasih layer lagi. Layer.
kolom dulu deh. Nanti dibuat layer slope ya. Kenapa saya masukkan ke layer kolom? Karena ketebalannya dia hampir sama antara kolom dan slope itu. Jadi saya masukin aja ke layer yang ketebalannya sama. Oke, ini di blok kasih slope ya. Nah, setelah itu tinggal dikopikan saja. Copy, copy sini, oke. Ini, sini, sini. Oke, berarti ini harus diperpanjang nanti. Nah, ini perpanjang nih. Dari sini. Ya, gitu. Jadi diklik klik ini aja. Nah, seperti ini. Klik. Nah, ini kan sama. Panjang. Itu slope-nya. Terus ya, enter. Oh, sorry. Sampai sini. Oke, di trimsnya sampai situ ya. Ini jangan ada garis nih. Ini pun sama. Di trim saja. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal kita offset aja. Untuk offsetnya kita ngikutin dari ini latihan pondasi nih untuk offsetnya. Nah, ini kan kelihatan tuh. Dari sini offset 8 cm ke bawah. 8 cm nanti dibagi lagi. Ini sekitar 3 cm, ini sekitar 5 cm. Ini tuh lapisannya ada macam-macam. Kita bisa lihat dari sini nih. Nah, ini ada pasangan keramik paling atas, lalu ada spesi. Spesi itu adukan apa namanya? Adukan ini ya, adukan semen ya. Jadi keramik, adukan semen, lalu rabat beton. Rabat beton itu kayak sama juga adukan gitu ya. Lalu nanti ada pasir uruk. Lapisannya kayak gini. Jadi rabat beton, namanya kalau kita tuh biasanya peluran gitu ya. Peluran dulu, dipelur dulu ya. Jadi dari tanah kasih pasir, setelah pasir diratakan baru dikasih peluran. Peluran itu adukan semen, lalu dikasih lagi adukan semen untuk dia nempel ke keramiknya. Kayak gitu. Kalau adukan yang ini kan untuk meratakan dulu tuh supaya rantainya agak rata tuh. Nah, setelah itu baru deh kasih adukan ini untuk menempelkan antara keramik dengan lantai yang ini rabat beton ini gitu ya. Nah, terus nanti di sini pun ada keterangannya. Ini satu PC tambah PS tambah kerikil. Jadi satu semen, 3 pasir, 5 kerikil. Jadi kita bisa perbandingannya kayak gini. Misalkan 1 ember semen, 3 ember pasir, 5 ember kerikil gitu ya. Dicampurkan terus tebalnya itu 5 cm kayak gitu. Oke, nah kita buat seperti ini. Ini mungkin nanti kasih offsetnya 1 cm sampai 2 cm ya. 2 cm, oke. Kita kasih 1 cm aja untuk ini. Oh, enter, 1 enter. Dari sini ke sini, oke. Lalu ini ke sininya 3, dari sini ke sininya 4 ya. Oh, ini terlalu besar. Sorry. Kita kasih 0,5 deh boleh. Oke. Nah, enter, 3 enter. Oh, enter 8 enter. Yang penting itu jadi 8. Nah, seperti ini. Oke. Besar. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti di offset juga untuk yang ini pasir uruk dan ini tanah uruk 12 cm. Oh, enter, 10 enter dari sini ke sini. Ini sudah 12 ya. Nah, sudah pas 12. Jadi ini nanti ada pasir uruk, ini tanah uruk. Oke. Nah,
Ini bisa di copy juga nih. Copy dari sini terus sini. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa kasih H dulu, kasih H, enter di sini. Untuk pasir pakai yang send ini AX kan, send, oke. Edit point sini, di sini, oke. Enter, review dulu, oke. Terlalu rapat, saya kasih 0,8, 0,8. Oh sorry, 1,2. Nah, ini boleh. Lalu nanti hash-nya jangan lupa dikasih ya, kasih garis tipis saja. Nah, lalu garis-garis ininya pun nanti disesuaikan. Nah, nanti bisa dikasih layer apa namanya lantai gitu ya. Nah, lantai kan sudah dibuat ya. Nah, ini atau nanti bisa dikasih garis yang agak tipis saja. Nah, lalu ini dikasih apa namanya adukan beton ya. Tadi namanya itu rabat beton ya. Nah, rabat beton. Rabat beton bisa menggunakan arsiran seperti ini. Atau bisa juga menggunakan arsiran yang H yang ini nih, Arcon ini. Nah, jadi ada dua ini ya, bisa yang menggunakan seperti ini atau yang menggunakan arsiran. Coba. Ini saya ganti. ANSI 35, ANSI 35. Ininya kasih seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi bisa menggunakan ANSI 35 ini atau menggunakan yang ini, Arcon ini ya. Nah, jadi ini macam-macam. Oke, selanjutnya nanti kita kasih ini spesinya. Adukan itu ya. Sebentar. Ini ada contoh juga nih. Nah, ini contoh. Oke. Nah, seperti ini. Kalau ini mah dia langsung ini ya. Apa namanya? Langsung di beton tuh. Dan lantainya nggak dikasih hatch kayak gitu. Jadi langsung aja kasih beton. Nah, menyimbolkan apa lantai. Nah, biasanya kalau misalkan gambarnya kayak gini ya, potongannya seperti ini, dia ada detailnya lagi. Jadi ada detail apa namanya? Detail fondasi biasanya ya, atau detail uh, ya yang seperti ini. Potongan prinsip. Kayak gini ya, ini ya. Ini salah satu contoh juga gambar standar seperti ini. Jadi ada macam-macam memang standar setiap perusahaan itu. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Oke. Nah, lalu ini nanti dikasih hatch yang seperti ini. Spesinya ya. Hatch spesi. Nanti enter kita cari hatch-nya. Nah, kalau seandainya tidak ada, nanti kita pakai hatch yang lain saja. Oh. Misalkan menggunakan yang net gitu ya. Sebentar.
sebentar. Untuk hedge-nya nanti bisa disesuaikan. Oke, pakai net aja deh. Nah, ini net, bisa pakai net ya. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau misalnya nggak ada net, pakai hedge yang lain. Ini net 3. Nah, misalkan pakai box. Oh, bagus. Sudah. Nah, seperti ini pun nggak masalah juga gitu ya. Jadi ada 2 nih. Nah, misalkan yang ini nih. Kayak gini pun nggak apa-apa. Yang penting dia itu ada keterangannya. Atau misalkan ininya pakai ini saja ANSI yang 31 lalu angle-nya kasih sama supaya dia lurus tuh. Ini kasih 10. Nah, kayak gini pun nggak masalah. Yang penting nanti ada keterangannya. Nah, seperti ini ya Evelyn ya. Jadi hedge-nya kayak gini nih. Nah, yang penting nanti dia ada keterangan. Contoh keterangannya kayak gini. Yang di oke. Nah, seperti ini. Ini kan ada keterangan itu nanti keramik 40 sloof ya. Nah, ini keterangan yang besar. Nanti bisa dikasih keterangan yang lebih detail. Lebih detail nanti bikin kayak gini. Terkondensasi. Kayak gitu. Oke. Sudah. Lalu yang terpotongnya oke. Lalu buat yang tampaknya nanti dibuat garisnya. Nah, ini kelihatan dindingnya sampai sini. Lalu nanti ada kelihatan yang ini kusen pintu itu ya. Ini kelihatan tuh. Oke. Supaya nggak bingung nanti dibedain warna dulu aja antara dinding dan kusen. Kusen misalkan kita kasih warna yang kuning. Kasih warna kuning dulu deh atau langsung dikasih layer. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti di sini ada dinding. Ini trims ya. Ini dindingnya. Oke, ini dindingnya. Lalu ini kusennya. Ini bisa dikopikan saja. Kalau kusennya sudah ada, ini nanti bisa dikopi. Nah, kopi sini. Nah, gitu ya. Ini kopi sini. Oke. Nah, nanti ini bisa dihapus. Nah, gitu. Oke, kelihatan tuh. Nah, lalu perhatikan juga bukaannya. Bukaan dari pintunya. Oke, bukaan dari pintunya. Ini menyebabkan dia engselnya di mana? Engsel pintu ya. Kalau ini kan engselnya berarti di sini nih. Di sini engselnya berarti bukaannya ke kiri gitu ya. Nah, ini sudah betul nih engselnya di sini. Kalau yang ini berarti engselnya dia ada di kanan. Nah, ini tinggal di mirror aja. LI enter dari sini ke sini. Enter. Nah, gitu ya. Ini bukaannya. Lalu jangan lupa nanti dikasih handle juga sih supaya nggak bingung. Nah, kasih handle lagi, simbol handle. Ini kopikan. Copy. Kasih simbol handle. Seperti ini. Jadi kelihatan handle-nya di sini. Oke. Layernya jangan lupa. Seperti ini. Oke. Kayak gini. Lanjut nanti tinggal di apa namanya? Diikuti lagi nih gambar-gambar seperti ininya. Slope-nya kan tuh dia ada slope-nya, ring balok ya. Slope itu yang bawah ini namanya slope, lalu yang atas itu ring balok. Ring baloknya ada di sini nih 1, 2, 3 ya. Terus di sini ada sabuk gunungan. Sabuk gunungan itu untuk mengikat supaya dinding sampingnya dia nyambung gitu ya, solid gitu. Sabuk gunungan.
ini ring balok. Ring baloknya 15 ke 12, 12, 12 sama dengan yang sleeve. Jadi ini nanti tinggal dikopikan saja. Kopikan ke sini. Nah, kita tinggal kopi. Ring balok. Oke, satu lagi. Oke. Lalu nanti dilihat lagi. Oke, dindingnya itu dia sampai oke, apa sih? Sampai 35 lebih dikit. Ini pas di 51 level dindingnya. Oke. Sabuk gunungannya ada di bawah sini. Oke. Nah, ini tinggal di copy saja. Copy dari sini ke sini. Oke. Ini di sini. Sip. Nah, gitu. Jadi lihat ada lagi. Nah, kalau yang ini dia di atas tuh. Nah, ini di copy. Nah, taruh sini. Oke. Nah, kayak gini. Sip. Nah, lalu nanti dibuat bagian bawahnya. Lalu dikasih ini nih levelingnya. Kasih level dan keterangan. Ini kan ada keterangan tuh kamar tidur plus 0,00. Nah, lalu di sini nih ada plafon. Plafon itu plus 3 meter. Berarti nanti tinggal di offset aja. Dari garis yang ini offset ke atas 300 cm gitu ya. Nah, ininya tinggal disesuaikan. Nah, untuk plafon nanti kita bisa kasih jarak dari sini sampai ke sini tuh 20 cm. Dari sini ke sini ya. 20 cm. Oke. Nah, terus untuk plafonnya dia menggunakan yang upcilling ya. Jadi ada seperti ininya. Plafon yang upcilling. Jadi nggak flat aja gitu ya. Nah, tidak flat plafonnya itu. Oke. Nah, kita coba bikin plafonnya dulu ya. Jadi untuk plafon, enter 300 enter. Dari sini. Nah, ke atas tadi ya sama. Enter. Oke, kita buat satu dulu. Lalu nanti kita offset lagi kiri ke kanan untuk mendapatkan yang ini. Dulu. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Nanti kita lanjut di bagian berikutnya. Nah, ini nanti sekitar 50 cm atau 60 cm ya. Dari sini ke sini. Ini 4 cm atau 6